بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih dianugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita sebagai orang beriman dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, pikiran yang jernih sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana kita memahami bahwa kita sebagai orang beriman ini pada hakikatnya adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengetahui kualitas keimanan kita. Jadi semua perjalanan kehidupan kita di bumi Allah ini adalah merupakan ujian. Pelajar atau mahasiswa itu kan ada ujian juga. Ujian itu tidak lain dan tidak bukan adalah pertama untuk mengetahui sejauh mana dia dapat memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Yang kedua, tentu ujian itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa atau mahasiswa dalam hal ilmu pengetahuan, sehingga nanti setelah dilihat hasil dari ujian itu, siapa yang mendapat nilai yang paling baik, siapa yang nilainya tidak mencukupi nilai target yang ditetapkan ya oleh sekolah ataupun oleh perguruan tinggi. Nah, disitulah kelihatan kualitas atau kemampuan siswa atau mahasiswa dalam menyerap pengetahuan yang diberikan oleh guru atau dosen. Nah, begitu juga kita sebagai orang beriman, Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Lalu yang diujikan itu apa? Karena Allah sudah pernah memberikan pengajaran, pelajaran ketika kita masih di dalam kandungan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, kami bersaksi. Jadi kalimat tauhid inilah yang merupakan pokok keimanan kita yang akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujiannya perintah Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam perintah, termasuk ibadah mahdoh ya, perintah salat, puasa, berzakat, haji bagi yang mampu, berkorban dan lain sebagainya. Nah, Allah uji orang beriman itu dengan perintahnya, sejauh mana dia bisa melaksanakan perintah itu. Sehingga disitulah nanti ketahuan, kelihatan bagaimana kualitas pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, diuji dengan perintah. Yang kedua adalah orang beriman itu diuji dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sejauh mana orang beriman itu bisa meninggalkan, menghindari semua larangan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan mabuk-mabukan, minuman khamar, narkoba, termasuk juga berjudi, mencuri dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana dia bisa meninggalkan itu semua? Sehingga di sanalah nanti yang diberikan penilaian atau yang diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan melakukan suatu pelanggaran, maka dia ingat, oh ini larangan Allah, dia tidak jadi melaksanakannya, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan saja
mendapatkan pahala. Berarti ujian Allah itu tidak sia-sia, tetap ada penilaiannya. Tetapi ketika orang itu tidak sanggup diuji dengan berbagai macam larangan Allah, maka disitulah dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan nanti dia akan mendapatkan azab dari Allah sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Perintah Allah yang paling pokok itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan Allah adalah berbuat syirik, Allah tusyriku billah. Kemudian kita diuji juga dengan kenikmatan. Allah beri kenikmatan berupa kesehatan. Allah beri kenikmatan berupa anugerah harta benda, kekayaan, bahkan jabatan. Nah, sejauh mana kita bisa amanah dalam melaksanakan amanah jabatan? Kita diuji dengan kenikmatan, sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana orang yang beriman itu sebagai bukti bersyukurnya kepada Allah. Seperti apa kita bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga adalah ujian kenikmatan. Kemudian yang keempat adalah kita diuji dengan berbagai macam cobaan, ujian, musibah bahkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kalian itu akan diuji. Kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dengan perasaan takut, wal ju', kelaparan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kita tidak melihat ada saudara kita yang kelaparan, karena masih cukup persediaan pangan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Jadi tanaman-tanaman masih banyak yang berbuah. Jadi kita masih bisa menikmati macam-macam buah. Kita belum mengalami kekurangan itu. Tapi ada di suatu tempat bisa jadi tidak berbuah karena mungkin tergantung musim. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ada musibah kebakaran, tanah longsor, gunung berapi dan sebagainya, tsunami, kebanjiran dan sebagainya. Nah, jadi sejauh mana kita bersabar ketika diuji dengan musibah? Disitulah Allah akan menilai kualitas kesabaran setiap orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kelima, kita juga diuji oleh Allah dengan kondisi di mana kita berada. Kondisi apa? Macam-macam. Kondisi itu mencakup seluruh aspek kehidupan di lingkungan kita. Dulu misalnya pernah terjadi kerusuhan. Nah, itu kondisi namanya. Tapi itu cobaan sekaligus sebagai musibah. Kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi tentang sosial, budaya dan sebagainya. Juga ujian bagi kita. Sejauh mana kita tetap istiqomah, sejauh mana kita tetap mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kualitas hasil dari ujian itulah nanti yang akan kita peroleh, baik atau tidaknya nilai yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan catatan amal soleh kita. Kemudian nanti catatan amal soleh itu ditimbang. Nah, sehingga kalau amal kebaikan kita itu lebih banyak, lebih berat daripada keburukan kita, tentu Allah akan menyempurnakan kenikmatannya, ya, balasan dari apa yang sudah kita capai selama kehidupan. Kita sebagai orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti rewardnya yang paling tinggi adalah Allah sudah menyematkan, oh ini ujiannya sudah dilaksanakan dengan baik, hasilnya baik, dan derajatnya adalah derajat muttaqin, pantaslah dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita diuji dengan perintah sejauh mana bisa dilaksanakan, diuji dengan larangan sejauh mana kita bisa meninggalkan, diuji dengan kenikmatan sejauh mana kita bisa bersyukur, diuji dengan musibah sejauh mana kita bisa bersabar, dan diuji dengan kondisi lingkungan sejauh mana kita bisa tetap istiqomah mempertahankan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.